Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Polres Majalengka melaksanakan press release perkara dugaan tindak pidana memalsukan, menyimpan, dan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu. Jadi dasar LP-nya nomor LPA 11 Romawi 9 2024 SPKT Satreskrim Polres Majalengka garing Polda Jawa Barat pada tanggal 20 September 2024. Kemudian waktu kejadian diketahui hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024 pukul 21.00 WIB. Tempat kejadian di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Lemasugi. Jenis tindak pidana setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Jadi awal mula kronologis kejadian, tersangka atas nama WM ini mempunyai hutang sebesar 4 juta. Kemudian dari uang 4 juta tersebut itu dicampur antara uang asli dan uang palsu. Setelah itu tersangka tersebut membayarkan 4 juta tersebut kepada saudara saksi. Nah, setelah saudara saksi ini melihat bahwa ada perbedaan antara uang, kemudian saudara saksi tersebut melaporkan kejadian ini ke Polres Majalengka, dalam hal ini Satreskrim. Setelah itu Satreskrim Polres Majalengka melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ke TKP, ke tempat rumah saudara WM. Setelah sampai ke rumah, kami lakukan penggeledahan. Di situ kami menemukan satu bungkus uang pecahan 100.000, kemudian 10.000, dan serta pecahan $100 Amerika Serikat di rumah tersangka WM. Nah, ini untuk uang untuk membayar hutang. Kemudian dari hasil interogasi saudara WM, kami kembangkan lagi ke Bandung. Di Bandung muncul 2 nama tersangka, AS dan DS. Setelah itu kami lakukan penyelidikan dan kami amankan saudara AS dan DS. Kemudian dapat lagi tersangka, satu tersangka MN. Tersangka MN. Nah, tersangka MN ini adalah salah satu pencetak uang palsu. Nah, pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa pecahan 100.000, 10.000, dan dolar Amerika Serikat, pecahan $50 dan $100. Kami akan menjelaskan ada 4 tersangka yang kami amankan. Yang pertama saudara WM, ini rumahnya di Lemasugi. Perannya adalah menyimpan dan mengedarkan ke masyarakat. Yang kedua saudara MN di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, berperan sebagai pembuat uang palsu. Ya, dari hasil ASDS kami langsung ke saudara MN ini yang berada di Sumedang. Kami mengamankan, setelah itu kami bawa ke Polres Majalengka. Kemudian tersangka AS ini penduduk Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Barat. Ini perannya adalah mengedarkan dan atau menjual uang palsu. Dan terakhir tersangka DS, penduduk Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, berperannya sama dengan saudara AS, yaitu mengedarkan dan atau menjual uang palsu. Barang bukti yang kami amankan 301 lembar pecahan 100.000 yang diduga uang palsu. Rekan-rekan lihat. Kemudian 762 lembar pecahan 10.000 rupiah
yang diduga uang palsu. Kemudian 1.900 lembar pecahan 50 dolar US. Ini ada di depan, kita lihat. Kemudian 692 lembar pecahan 100 dolar. 100 dolar. Setelah itu satu buah mesin printer merek Epson ada di sebelah. Satu buah mesin printer merek Epson L3110 dan 1390. Kemudian satu set PC komputer merek Dell, satu buah monitor merek HP, satu set mesin laminating merek Gridstar, satu dus kertas bahan baku pembuatan uang palsu, satu buah lampu UV, satu buah mesin penghitung uang, satu buah mesin press, satu buah penggaris, dan 2 buah cutter. Adapun pasal yang disangkakan oleh para tersangka ini adalah atas perbuatan pelaku dijerat dengan pidana pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 junto pasal 36 ayat 1 dan 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi ayat 1, setiap orang memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 2 dipidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar. Pasal 3, setiap orang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 3 dipidana paling lama 15 tahun dan pidana paling banyak 50 miliar. Ini rekan-rekan bisa melihat semua barang bukti dengan jumlah. Ini apabila kita kurs disetarakan rupiah, ini mencapai 2,5 miliar. Setelah ini kami persilakan Bapak Suradiono ingin menjelaskan, memberikan edukasi pada kita semua perbedaan antara uang asli dan uang palsu. Terima kasih, untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres dan beserta jajarannya sehingga kami dapat kesempatan untuk diundang untuk meneliti dan memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat di wilayah Majalengka khususnya dan Ciayu Kuning pada umumnya. Yang pertama-tama izin Bapak Kapolres untuk, kalau sekilas saya lihat dari beberapa contoh barang bukti memang ada sangat jelas terlihat adalah dari tingkat warna. Kalau untuk uang asli warna itu sangat jelas dan terang, sedangkan barang bukti yang ditunjukkan kepada kami beberapa waktu yang lalu itu memang agak kurang dibandingkan dengan yang aslinya. Itu edukasi pertama yang paling mudah diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang kedua adalah teknik cetak. Ini untuk yang saya pegang ini adalah uang asli. Ya, warnanya mungkin agak berbeda, sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan yang uang palsunya. Jadi kalau boleh dilihat gambarnya lebih jelas dibandingkan temuan teman-teman dari Polres Majalengka, sangat berbeda sekali. Itu yang pertama dari warna. Lalu yang kedua adalah menggunakan yang sederhana adalah dengan meraba. Kalau untuk uang palsu yang menjadi barang bukti, ini bisa dilihat paling
mudah adalah ketika diraba ya, diraba. Ini sangat halus sekali, tidak ada cetakan timbulnya. Sedangkan uang rupiah Republik Indonesia ini bisa dilihat yang diraba. Itu yang sederhana untuk masyarakat. Yang ketiga tentu ada beberapa fitur-fitur keamanan yang bisa dijadikan patokan masyarakat untuk menentukan uang asli. Contohnya adalah yang sederhana OVMI yang ada di pojok sebelah sini. Ini ketika dilihat dari sudut pandang tertentu akan berubah. Sedangkan kalau dari barang bukti yang ada, ini hanya satu warna dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga itu sangat membedakan sekali. Yang paling mudah. Kami juga izin, Bapak Kapolres, kami juga sekalian nanti untuk meneliti beberapa pecahan. Kami membawa alat deteksi yang memang sudah agak levelnya agak expert. Sehingga memang sangat langsung terlihat, terasa sekali mana yang asli, mana yang palsu.